Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurlah wa bi ni'matillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku petani porang yang kami banggakan, selamat pagi. Hari ini hari Rabu pagi-pagi, tanggal 22 Desember. Kami berada di lahan yang tahun kemarin mengalami kegagalan, sahabat-sahabatku petani porang. Ini kami ulangi lagi dengan kondisi yang cukup terlambat menurut perhitungan musim, karena ini di bulan Desember kami baru tanam. Nah, itu pun tanamnya tanam katak, sahabat-sahabatku petani porang. Ini sekedar untuk sebuah eksperimen, untuk percobaan. Memang lahan ini jauh dari jangkauan, lahan ini cukup jauh dari rumah dibanding lahan-lahan yang lain, sehingga potensi kegagalan itu ada karena memang tidak terawat, memang karena intensitas untuk berkunjung itu pasti juga berbeda. Kalau lahan di dekat rumah, di dekat sawah, perkampungan, itu tentu akan berulang kali selalu dikunjungi, dipantau, dan istilahnya ditilii setiap saat. Misalnya pergi-pergi jauh, ada acara, kami pulang jam setengah asar, setelah asar itu pun menyempatkan diri berada di lahan yang dekat dengan rumah. Berbeda dengan lahan yang cukup jauh, sahabat-sahabatku, jangkauannya. Pada saat ini kami ingin memberikan sebuah informasi terupdate, ya, informasi terkini terkait dengan kondisi lahan yang kemarin sempat terjadi kegagalan. Mungkin sahabat-sahabat banyak pertanyaan, nah kenapa gagal? Ini salah satunya faktor kegagalan yang sangat dominan kemarin itu karena memang tidak terawat, sehingga kondisinya digulung-gulung oleh gulma, sahabat-sahabatku petani porang, ya, karena gulmanya luar biasa sehingga akhirnya kami lepas begitu saja. Kami tidak sanggup untuk merawatnya, apalagi lahan di sini ini kemarin kami buat eksperimen spora, ya, spora kami tanam seperti kacang, kami tanam seperti biji-bijian yang lain, sehingga terjadilah kegagalan total. Nah, ini kami ulangi lagi meskipun dengan terlambat, sahabat-sahabatku, ya. Ini emak-emak yang konsisten, ya, kontinu berada di lahan untuk menanam porang yang meskipun telat. Sahabat-sahabatku petani porang yang kami banggakan, bahwa sebetulnya tanam di bulan Desember sekali lagi kalau bisa jangan, kecuali kalau sudah punya bibit sendiri. Nah, ini mandornya sudah datang ini, ya, mandornya ini sudah datang yang biasa memantau kondisi tanaman yang ada di sini. Ini sahabat-sahabatku petani porang, sekali lagi kami tegaskan jangan tanam, ya, kecuali kalau memang sudah punya bibit sendiri, dan biasanya bibit di bulan Desember itu cukup mahal. Apalagi ini tanamnya dari katak, sahabat-sahabatku, ya, dari katak, ya, yang isi 100 up rata-rata. Kataknya katak super, katak besar. Nah, ini baru saja katak datang tadi malam, jasa CNE dari Pak Paidi Porang Madiun. Ini kami, ya, beli memang untuk mencukupi kebutuhan, karena memang ini kurang dan mulsa sudah terlanjur ditanam, sahabat-sahabatku, ya, sudah terlanjur ditanam mulsanya, sehingga terjadi kekurangan, harus segera kami tanam eman-eman lahannya karena sudah juga ditata dengan sedemikian rupa. Nah, kami tahu risikonya, bahwa risiko
tanam porang di bulan Desember itu, apalagi ini dari katak sahabat-sahabatku, ini nanti kalau tidak panjang masa hujannya ya, tidak panjang seperti kemarin, sudah barang tentu pasti akan mengalami kekeringan di tengah jalan. Nah, risikonya nanti juga akan disiram ya, disiram di bulan 5 ke atas. Karena porang itu normalnya di 7 bulan, dan ketika hari ini baru tanam berarti Januari baru nyaris baru tumbuh itu, sehingga kemungkinannya sampai bulan 7 bulan 8 itu kalau memang terjadi terus hujan. Nah, risikonya kalau tidak ada air, tidak ada hujan, nah, tanahnya tidak lembab, sudah barang tentu akan terjadi kekeringan di tengah jalan sehingga perlu penyiraman. Itu sebuah risiko yang harus kami jalani sahabat-sahabatku. Namun karena memang ini karena sifatnya agak darurat sahabat-sahabatku ya. Darurat dengan pengertian kalau tidak ditanami juga susah ya. Iman-iman lahannya, karena kemarin sudah mengalami kegagalan, yang sana itu tumbuh, yang sana yang sebelah ujung sana itu alhamdulillah masih ada beberapa yang tumbuh, yang hidup. Ini contohnya akan kami review sahabat-sahabatku. Nah, ini kemarin tanamnya dari bibit cabutan ya, dari bibit cabutan. Kami masih juga ingin berinovasi, eksperimen dengan bibit cabutan, karena memang ada beberapa yang dari teman yang harus dijual. Kami tidak tega karena bibitnya cukup murah, sehingga kami beli sahabat-sahabatku petani porang. Nah, kami beli, ini kami tanam, risikonya seperti ini, mati ya, mati seperti ini. Dan ini nanti bisa tumbuh lagi kemungkinan dalam 1 bulan. Kalau tidak bisa tumbuh lagi ya mungkin untuk tahun depan, itu pun kalau umbinya tidak rusak. Memang sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sebetulnya tanam porang di bulan-bulan seperti ini telat sahabat-sahabatku ya. Sekali lagi ini telat. Ini kami lakukan dengan segala risiko yang telah ada. Nah, ini sahabat-sahabatku petani porang yang penampakan yang kemarin kami tanami dari bibit cabutan yang berekor kuda. Ini mestinya ya, bibit cabutan seperti ini tidak efektif sahabat-sahabatku ya, tidak efektif karena biasanya minimal risikonya gosong seperti ini ya, risikonya gosong seperti ini. Nah, ini soal kondisi keberadaan bibit cabutan. Kenapa bibit cabutan itu berisiko tinggi? Karena memang ketika dicabut, dipindah sahabat-sahabatku, akar itu pun mengalami gangguan. Akar itu mengalami putus, dan ketika akar itu sudah pisah dari tanahnya, otomatis dia kehabisan energi, kehabisan nutrisi, sehingga butuh dikarantina lagi sekitar seminggu sampai 15 hari. Baru akar-akar nanti akan menyesuaikan tanah yang baru. Karena pindah tanah sahabat-sahabatku petani porang, pindah tanah ya, kondisi bibit pindah tanah karena dicabut, itu penyesuaiannya juga tidak ringan, mengalami butuh waktu yang agak lama, minimal 1 minggu sampai 15 hari. Ini paling cepat ya, paling cepat. Alhamdulillah ini sudah semuanya, hampir semuanya tumbuh ya, tumbuh. Semoga nanti ada tunas-tunas baru yang muncul di setiap bulan, karena memang ini bibit cabutan, dan ini juga tidak sedikit biayanya sahabat-sahabat petani porang. Nah, dan ini kami proyeksikan nggak mungkin kami panen misalnya untuk tahun ini, minimal untuk tahun yang akan datang sahabat-sahabatku ya. Ini pembuatan bibit sehingga tidak akan kami geser. Nah, ini kondisinya sahabat-sahabatku ya, petani porang yang kemarin terjadi kegagalan yang cukup luar biasa karena memang gulmalnya ini
cukup banyak sekali ya, gulma rumput ilalang ya, rumput ilalang yang kemarin langsung saja dibuat gulutan-gulutan seperti ini tanpa harus disemprot dulu, karena memang kami akan mengurangi ya, semprotan herbisida kalau kondisinya tidak darurat. Nah, kalau yang sebelah sana itu ada beberapa yang masih hidup ya, masih hidup, dan ini kami mulsa karena kemarin memang untuk tahun ini lahan kami yang cukup banyak sampai 8 tempat, ini yang terakhir ya, sampai 8 tempat sehingga mengalami kekurangan tenaga untuk penyiangan. Nah, ini sahabat-sahabatku, sekali lagi kami sampaikan bahwa jangan tanam porang di bulan Desember kecuali kalau memang benar-benar sudah siap ya. Ini di pinggir sawah kondisinya. Nah, ini sawah, itu juga sawah kami yang baru saja tanam kisaran 1 minggu. Ini juga tanah sawah kami, dan tidak bisa kami porang karena kondisinya memang rawan untuk banjir. Dia berada di tempat kegenangan air. Ini yang kami tanami saat ini berada di lahan sewa, sahabat-sahabatku, lahan sewa. Sekali lagi kami tegaskan bahwa risiko daripada tanam porang yang memang dari bibit cabutan, apalagi bibit katak, sekali lagi ini risikonya cukup besar ya. Tapi mau bagaimana lagi, karena memang sudah terlanjur dimulsa, sudah terlanjur digarap ya. Semoga saja nanti berharap supaya terus ada hujan ya, sehingga tidak terjadi telat, kelembaban tanah tetap terjaga. Itu jangan tanam di bulan Desember kecuali satu sudah punya bibit sendiri, kedua sudah tahu risikonya, dan nanti bisa terjadi ada sebuah antisipasi. Itu kalau baru cari-cari sahabatku, baru cari-cari bibit atau baru menata gulutan atau bahkan belum sama sekali, dan ketika itu Anda saat ini melihat beberapa tanaman porang yang ada di YouTube cukup luar biasa, terus kepingin, saya pikir untuk di stop dulu sahabat-sahabatku. Kita tunggu saja untuk tahun depan, kecuali kalau memang siap bibit, kecuali kalau memang bibit cabutan itu cukup murah, syukur bulang sendiri. Dan itu pun dengan perawatan yang ekstra maksimal, karena biasanya bibit cabutan itu per batangnya juga harus dicagai ya, dikasih cagak per batang biar tidak guling. Itu selamat pagi, tak lupa kami doakan selalu sahabat-sahabatku lama tak jumpa. Semoga Anda semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sukses selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.